Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana fi syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul dini wal jan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qara'tu fikum amrayn ma tamassaktum bihi ma lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih wa sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa ala dzalika masyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin." Hadirin jamaah salat insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, sallallahu alaihi wasallam tercurah kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat tabi'in juga mudah-mudahan sampai kepada kita seluruh umatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum saya menyampaikan kutubnya, ada sedikit miskomunikasi antara saya sama yang memberikan jadwal. Kalau yang di jadwal tertera namanya Ahmad Muhajir dan saya sendiri namanya Ahmad Qasim. Sehingga saya juga takut salah, ini mati ini bukan yang gitu. Ini saya WA beliau, kok ini namanya Ahmad Muhajir, saya kan Ahmad Qasim. Hanya beliau menjawab, oh iya saya lupa, maaf. Alhamdulillah sudah diluruskan. Dan saya sendiri namanya Ahmad Qasim, kalau di Jawa namanya Ahmad Muhajir. Mungkin beliau karena saya tinggal di Madinah Muhajirin, beliau manggilnya Ahmad Muhajir. Jadi alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan pertemuan yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan atau mewariskan kitab Al-Qur'an itu kepada orang-orang yang menjadi pilihannya, tentu dari hamba-hambanya. Dan yang termasuk atau yang tergolong orang-orang pilihan itu adalah umat Islam tentunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafayna min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah, dzalika huwal fadlul kabir. Kata Allah, tsumma awrasna al-kitaba, kemudian kami wariskan, kami berikan al-kitaba, kitab Al-Qur'an, alladziina istafayna min 'ibadina, kepada orang-orang yang menjadi pilihan kami dan hamba-hamba kami. Jadi alhamdulillah kita itu selaku umat Islam harus bangga karena Allah Subhanahu wa taala telah mempercayai kita menjadi umat Rasulullah SAW, dan kita sekaligus diberikan kepercayaan untuk menerima warisan yaitu kitab Al-Qur'an Karim. Akan tetapi sekalipun umat Islam itu diwarisi Al-Qur'an Karim, tapi Allah Subhanahu wa taala katakan sikap manusia, sikap orang Islam terhadap kitab itu sendiri terbagi tiga. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi, ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Dalam artian bisa ingkar terhadap Al-Qur'an, bisa juga tidak peduli dengan Al-Qur'an, bisa juga tidak pernah baca Al-Qur'an, bisa juga tidak pernah belajar Al-Qur'an, apalagi mengamalkan Al-Qur'an. Itu zalim terhadap diri sendiri. Kita sudah diberikan kepercayaan oleh Allah untuk senantiasa mengamalkan Al-Qur'an, tapi kita tidak peduli dengan Al-Qur'an itu, berarti kita sudah zalim terhadap diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid, yaitu orang-orang yang pertengahan. Artinya mereka pertengahan dalam mengamalkan Al-Qur'an, setengah-setengah. Kadang baca, kadang tidak. Kadang belajar, kadang tidak. Kadang mengamalkan, kadang tidak. Dan yang ketiga ada sabiqul khairat, adalah orang yang segera berbuat kebaikan.
ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepercayaan, berikan Al-Quran, maka mereka segera berbuat baik, baik itu di tilawah ataupun di tadabbur ataupun di tadarus ataupun di amal. Bisa dengan cara membaca, bisa dengan cara mentadabbur Al-Quran, bisa juga dengan cara belajar Al-Quran, bisa juga dengan mengamalkan Al-Quran. Maka apakah kita termasuk zalimun li nafsi, apakah kita termasuk muqtasid, ataukah kita masuk ke sabiqun bil khairat? Itu dikembalikan kepada kita masing-masing. Oleh karenanya, supaya kita ingin masuk ke kategori sabiqun bil khairat, segera berbuat kebaikan ketika kita diberikan kepercayaan oleh Allah, maka tentu harus ada indikator yang mesti kita lakukan. Di antaranya yang pertama, kita harus memiliki mushaf tentunya di rumah kita masing-masing. Jangan sampai di rumah kita gak ada Quran. Saya yakin saya husnul di sini, ibu bapak di sini tentu di rumah masing-masing ada Al-Quran. Ya, ibu punya Al-Quran, ibu di rumah. Alhamdulillah. Bapak ada Al-Quran di rumah. Ada berapa? Ada 2. Keluarganya ada berapa? Ada banyak. Nah, maka idealnya ketika di rumah tangga kita, di rumah kita orangnya ada 4 orang, yang maka Al-Qurannya pun harus ada 4. Idealnya seperti itu, karena minimal 1 orang 1 Al-Quran. Jadi masing-masing punya Al-Quran, masing-masing punya tadarusan tersendiri. Apalagi kalau misalnya kita baca bareng-bareng di rumah, suami bersama istri bareng baca sama-sama. Ya, kalau seandainya istri belum lancar, minta dibantuin sama bapak, minta dibetulkan sama bapak, ataupun sebaliknya bapak belum lancar, minta dibantuin sama istri. Apakah kita pernah melakukan hal demikian? Nah, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Dan tentunya ketika kita belajar Al-Quran, membaca Al-Quran sama-sama di keluarga kita, tentu itu akan menjadikan kebahagiaan tersendiri bagi kita semua. Dan itu jamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama kita harus memiliki mushaf, yang kedua kita harus memiliki kegemaran untuk membaca Al-Quran. Karena ketika kita sudah gemar membaca Al-Quran, jangankan di Ramadan, di luar Ramadan pun kita akan tetap senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Karena jamin Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luar biasa. Majtama'u fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadawwasuna bainahum illa nazzala 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. 4 jamin Allah diberikan kepada orang-orang yang senantiasa membaca, belajar, mengamalkan Al-Quran, berkumpul baik itu di rumah ataupun khususnya di rumah Allah, itu masjid. Allah akan memberikan ketenangan, Allah akan memberikan rahmat, Allah akan senantiasa menjadikan malaikat itu meliputi kita, mohon ampun kepada Allah bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan Allah akan menyebut nama orang tersebut di hadapan para makhluknya Allah. Dan banyak lagi keutamaan-keutamaan yang akan diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Hadirin jamaah Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang senantiasa terus berinteraksi dengan Al-Quran dimanapun, kapanpun kita berada, karena kita yakin Al-Quran itu adalah pegangan kita, Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, Al-Quran itu harus menjadi tauladan bagi kita, harus menjadi pegangan kita. Karena 2 hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yang pertama adalah kitab Al-Quran, yang kedua adalah sunnah Rasul, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini menjadi sebuah keberkahan bagi kita semua, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan berbagai aktivitas